wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang hewan mamalia atau binatang yang menyusui. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rian, Saya Tegar. Saya Firda, saya Dian, saya Sandra, saya Ida, Saya Dan. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak videonya. Mamalia adalah hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Umumnya, mamalia berkembang biak dengan melahirkan dan tubuhnya tertutupi oleh rambut. Mamalia merupakan kelas tertinggi dalam taxa hewan. Ia dapat hidup di berbagai tipe habitat di belahan bumi, mulai dari kutub khatulistiwa, dari dasar laut sampai hutan lebat dan gurun pasir. Ciri-ciri mamalia. Ada beberapa ciri-ciri mamalia. Yang pertama, alat kelamin antara jantan dan betina terpisah. Memiliki otak yang berukuran relatif besar, yang di dalamnya memiliki simpul-simpul yang kuat, atau bisa dikatakan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Yang kedua, memiliki kelenjar susu atau bisa disebut dengan glandula mammae. Memiliki alat pencernaan dan enzim yang komplit, misalnya mulut, faring, lambung, usus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki rambut atau bulu-bulu yang menutupi tubuhnya. Mempunyai ginjal metamorfos dengan 2 ureter yang mengalirkan urin ke arah kandungan kemih. Yang keempat, memiliki gigi taring, gigi seri, gigi geraham, mempunyai sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut yang disebut diafragma. Kelima, memiliki tulang belakang atau disebut juga dengan golongan vertebrata. Ruas tulang belakang leher berjumlah 7 buah. Yang keenam, bagian tubuh terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Memiliki anggota gerak yang lengkap yang dapat digunakan untuk berlari, berenang, meloncat, meraih sesuatu, dan lain-lain seperti manusia. Yang ketujuh, mempunyai sistem saraf yang sempurna. Jantungnya memiliki ruas berjumlah 4 dan bersekat lengkap, yaitu 2 serambi dan 2 bilik sempurna. Yang kedelapan, sebagian besar hidup di daratan. Sistem pernafasannya menggunakan paru-paru atau bisa disebut juga dengan pulmonum, yang terdiri dari mulut, hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang kesembilan atau yang terakhir, mempunyai jaringan ventilasi internal, yaitu peredaran darah tertutup dan ganda, atau bisa disebut dengan peredaran darah besar atau kecil. Terima kasih. Klasifikasi mamalia terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan reproduksinya. Yang pertama yaitu kelompok Prototheria. Kelompok hewan ini adalah kelompok hewan yang bertelur atau disebut juga hewan ovipar. Setelah menetas, hewan ini akan menyusu melalui rambut induknya. Hewan ini digolongkan sebagai ordo Monotremata. Kemudian yang kedua yaitu Metatheria. Kelompok hewan ini adalah kelompok hewan yang melahirkan anaknya saat tahap awal, sehingga hewan ini mengalami kehamilan yang sangat singkat. Kemudian embrio menyusu pada puting susu dan mengalami perkembangan selanjutnya. Hewan ini digolongkan hewan yang berordo Marsupilia ataupun disebut juga hewan yang berkantong. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi Eutheria. Kelompok Eutheria
testis yang fungsinya untuk menjaga agar suhu testis tetap optimum, yang mampu mengendur jika terlalu panas dan mengkerut jika dingin. Selanjutnya di bagian dalam yang pertama ada sepasang testis. Pada mamalia, testis ini terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus sperma tikus dan terletak di dalam skrotum. Yang kedua ada epididymis, saluran yang keluar dari testis. Yang ketiga ada vas deferens, saluran sperma. Yang keempat ada kelenjar aksesori, yaitu menghasilkan cairan sperma. Dan yang terakhir ada uretra, jalur pengeluaran urin dan sperma keluar tubuh. Organ reproduksi mamalia betina terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar, yang pertama ada labia mayor dan labia minora. Labia mayor atau bibir vagina bagian luar lebih tebal dan berlemak isinya. Untuk yang labia minora atau vagina bagian dalam lebih kecil atau tipis dan sensitif. Yang kedua yaitu klitoris. Penonjolan di atas vestibula. Vestibula tersusun atas batang pendek yang dipenuhi oleh pembuluh darah. Klitoris ini hampir serupa dengan penis jantan. Yang kedua, organ mamalia betina bagian dalam. Yang pertama, ovarium, yaitu untuk tempat produksi ovum. Yang kedua, ada oviduk, tempat pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang ketiga, rahim, tempat perkembangan embrio. Yang keempat, serviks, yaitu leher rahim. Dan yang terakhir, vagina, ruangan bertinding tebal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi pada mamalia. Mamalia melakukan reproduksi secara seksual, yang berkembang biakannya dilakukan dengan cara beranak atau melahirkan. Sebagian besar perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh induk betina, yaitu di rahim, kecuali pada kelompok hewan mamalia monotremata. Apa sih monotremata itu? Monotremata yaitu kelompok mamalia yang berkembang biakannya tidak dengan cara melahirkan atau beranak, tapi dengan cara bertelur. Selanjutnya, di dalam tubuh induk betina terjadi pembuahan oleh sel telur oleh sperma yang kemudian akan membentuk menjadi zigot. Selanjutnya, zigot akan bergerak menuju uterus atau rahim yang akan menjadi embrio. Kemudian, embrio akan bergerak menuju dinding endometrium melalui lapisan implantasi. Nah, embrio dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu amnion, korion, dan alantosis. Selaput ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan dan kekeringan. Dan juga mamalia memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi saat bayi baru dilahirkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran menguntungkan. Ada beberapa hal peran menguntungkan. 1. Sebagai pemberantas serangga, contohnya ada kelelawar. 2. Sebagai pemberi makanan pada berbagai lingkaran rantai makanan seperti herbivora, insektivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, sebagai bahan kulit, contohnya seperti kulit sapi dan kulit kambing. Keempat, sebagai bahan kerajinan, contohnya tanduk untuk membuat sendok, sisir, tusuk konde, dan gantungan kunci. Penjaga rumah atau pelacak jejak, contohnya seperti anjing. Yang keenam, sebagai bahan wol, yaitu misalnya bulu domba. Yang ketujuh, dikonsumsi sebagai sumber protein seperti susu, daging, contohnya yaitu daging sapi dan susu sapi dan lain sebagainya. Yang ke-8, kerbau yang membantu petani untuk membajak sawah. Yang ke-9, sebagai hiburan sirkus, contohnya kuda, harimau, singa, lumba-lumba, dan gajah. Yang terakhir, sebagai alat transportasi, contohnya kuda sebagai penarik sado dan sapi penarik gerobak dan unta. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan yang merugikan. Di peranan merugikan ini ada 3 materi, yaitu yang pertama penyakit, yang kedua pencuri, dan yang ketiga perusak. Dari penyakit tersendiri ada penyebaran kuman atau penyakit
Contohnya seperti pes pada tikus dan juga rabies pada anjing yang dibawa atau anjing yang terinfeksi penyakit rabies. Dan untuk pencuri, penjelasannya adalah pemakan buah-buahan kebun. Contohnya seperti kalong, terus siput maupun ulat. Meski hubungan kelelawar dan buah ini termasuk dalam hubungan yang baik dalam ekosistem, tetapi justru hal ini yang dapat merugikan bagi petani buah-buahan. Dan begitupun ulat. Ulat ini akan merugikan dari petani sayur maupun tumbuhan-tumbuhan yang lebih mementingkan kesegaran dari daun. Dan untuk berikutnya adalah tentang perusak. Penjelasan di perusak ini sendiri adalah perusak di lahan pertanian. Contohnya babi liar. Lahan pertanian lain juga dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh kerusakan yang diakibatkan oleh babi liar. Hal ini terlalu diwaspadai oleh setiap peternak yang ada di setiap daerah tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Karena telah menyimak penjelasan materi dari kelompok kami, bila ada tutur kata yang salah maupun tingkah laku kami yang kurang baik, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.